Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang dan selamat mengikuti program dari Cinta Baca. Harapan kami adalah supaya setiap program dari Cinta Baca bisa mendatangkan kebaikan, khususnya bagi keluarga, Bapak dan Ibu sekalian. Sebagai orang tua, kita tentu ingin sekali mempunyai anak-anak yang terus bertumbuh, bukan saja secara fisik, sehat badannya, tapi kita juga pasti ingin sekali punya anak-anak yang bertumbuh semakin cerdas, semakin punya bijaksana dan hikmat, menghormati orang tua, suka menolong orang lain, seseorang yang bertumbuh besar menjadi seseorang yang jujur, berani membela kebenaran, berani menolong orang lain. Tentu semua itu menjadi keinginan setiap kita para orang tua. Anak kita nantinya besarnya seperti apa? Tentu itu juga tergantung dari anugerah yang maha kuasa. Sebagai orang tua, kita tentu harus selalu mendoakan anak-anak kita, minta pertolongan, perlindungan dari Tuhan yang maha kuasa yang menciptakan mereka. Tetapi selain kita mendoakan mereka, Bapak dan Ibu sekalian, cara kita membesarkan anak-anak juga sangat berpengaruh terhadap anak-anak kita. Yang dimaksud adalah cara atau gaya kita dalam mengasuh anak-anak akan berpengaruh sekali terhadap anak-anak kita. Bahkan berpengaruh juga terhadap emosi mereka atau kedekatan mereka dengan kita. Ada orang tua yang keras sekali kepada anak-anak. Semua harus orang tua yang putuskan. Anak-anak tidak punya pendapat, orang tua tidak mendengarkan pendapat mereka sama sekali. Lalu ada juga keluarga di mana orang tuanya, mungkin dua-duanya, ayah dan bunda, atau mungkin hanya salah satu, begitu penuh kasih sehingga anaknya mau apapun dikasih. Selalu anaknya disayang, kalau salah tidak dimarahi, apapun yang anaknya minta diberikan, dibelikan. Ada orang tua yang seperti ini. Nah, dalam program Cinta Baca kali ini, kita mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk lebih mengenal gaya apa ya yang selama ini saya punya waktu saya membesarkan anak-anak, waktu saya mengasuh anak-anak. Ternyata ada 4 gaya atau 4 cara pola asuh yang biasanya secara umum orang tua punya. Nah, waktu Bapak dan Ibu mengikuti, ayo sambil melihat diri sendiri, gaya asuh saya yang mana ya dari keempat ini. Juga bisa Bapak dan Ibu sekalian lihat, gaya asuh yang mana ya yang istri atau suami saya punya selama ini. Karena saat kita semakin mengenal gaya kita dalam mengasuh anak-anak, semakin baik pula kita bisa melihat di mana kita mungkin perlu berubah, di mana area-area atau cara-cara kita yang mungkin kurang baik dan perlu kita perbaiki. Ayo, kita mulai dengan gaya asuh yang pertama. Gaya atau pola asuh otoriter. Otoriter. Dan ini berarti gaya asuh yang punya kontrol yang besar untuk anak-anak dan agak kurang dalam kasih atau kehangatan terhadap anak-anak. Biasanya cenderung kaku. Orang tua menuntut anak untuk selalu taat. Dan kalau anak berani bertanya,
atau mempertanyakan keputusan dari ayah atau bunda, orang tua yang otoriter ini bisa langsung memarahi, memukul, memberikan hukuman yang keras. Karena untuk orang tua yang otoriter, semua anak-anak harus patuh, harus tunduk, harus selalu taat kepada orang tua. Tidak boleh berpendapat, orang tua yang akan mengambil keputusan. Pendapat anak-anak tidak ditanya, karena pengambil keputusan adalah orang tua saja. Biasanya orang tua merasa saya yang paling tahu yang terbaik untuk anak-anak saya. Saya yang akan putuskan. Ini adalah gaya mengasuh anak yang otoriter. Apakah ada dari bapak atau ibu sekalian yang mempunyai pola asuh seperti ini di rumah terhadap anak-anak? Di dalam keluarga di mana orang tua mempunyai pola asuh yang otoriter, anak-anak cenderung sulit mempunyai hubungan yang dekat dan hangat dengan orang tuanya. Mereka sulit untuk berkomunikasi, mereka sulit juga untuk ada percaya diri dalam mengambil keputusan. Mengapa? Karena selama ini yang mengambil keputusan adalah orang tua. Dan orang tua tidak memberikan kesempatan untuk anak-anak berbuat salah atau mengambil keputusan yang mungkin kurang bijak, lalu belajar dari kesalahan. Mereka cenderung tidak merasa dikasihi. Jika kita selama ini mempunyai pola asuh yang otoriter, keras, mungkin karena orang tua kita pun keras dan otoriter terhadap kita, mari kita bisa bersama-sama memikirkan ulang apakah ini yang terbaik bagi anak-anak kita. Kita sangat perlu berhati-hati dengan gaya kita mengasuh anak-anak karena anak-anaknya itu sebenarnya sangat haus akan kasih sayang. Mereka ingin sekali bisa dikasihi dan diterima. Sehingga kalau anak-anak kita ini mendapat pergaulan yang tidak baik, tapi mereka merasa diterima di sana, mereka akan sangat mudah terpengaruh pergaulan yang buruk. Gaya asuh yang kedua adalah gaya asuh atau pola asuh yang permisif. Permisif. Kalau otoriter, orang tua mau mengontrol semuanya. Kalau permisif justru kebalikannya. Orang tuanya memberikan kasih dan selalu melayani anak-anak. Anak-anak dibiarkan semau-maunya. Orang tua tidak mau ada konflik atau ada ribut-ribut dengan anak-anak. Anak-anak harus senang dan bahagia. Orang tua ingin sekali anak-anak juga kembali mengasihi orang tua. Sehingga orang tuanya selalu misalnya membelikan apa yang anak-anak mau. Kalau anak-anak minta sesuatu, mainan baru, wah langsung dibelikan. Wah, aku tidak mau makanan ini, aku mau makanan yang itu. Oke, baik nak, lalu diberikan, dimasakin sesuai dengan yang anak selalu minta. Kalau anak-anak malas atau kalau anak-anaknya melanggar peraturan, orang tuanya itu langsung memaafkan dan tidak memberikan konsekuensi, tidak memberikan hukuman apa-apa. Anak-anak dibebaskan dari tugas. Kalau dia malas, lupa melakukan tugas, misalnya mencuci piring, anaknya sengaja tidak mau melakukan karena aku lagi tidak mau melakukan. Orang tuanya yang permisif akan berkata, ya sudah ibu saja yang kerjakan. Ya sudah ibu saja yang bereskan. Banyak memberikan kasih dan tidak memberikan kontrol atau memberikan teguran atau koreksi kepada anak-anak saat mereka salah. Orang tua yang permisif seperti ini biasanya juga jarang atau tidak mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak. Jarang memberikan tugas-tugas yang harus anak-anak lakukan dan tuntaskan di rumah. Apa yang terjadi kepada anak-anak jika dibesarkan dengan pola asuh yang permisif ini? Anak-anak akan cenderung menjadi orang-orang yang tidak atau kurang disiplin. Bahkan cenderung kurang ajar. Cenderung meminta atau menuntut haknya dia. Apa yang saya mau harus diberikan.
memikirkan diri sendiri, dan sulit diatur. Apakah ada Bapak atau Ibu sekalian di sini yang mempunyai pola asuh permisif seperti ini? Mari kita lihat pola asuh yang ketiga. Pola asuh yang ketiga ini adalah gaya yang cuek atau tidak terlibat, tidak mau tahu urusan anak-anak. Anak-anak punya masalah apa di sekolah, tidak mau tahu. Anak-anak mungkin lagi sedih, tidak mau tahu. Tidak mau terlibat, pokoknya ya besar sendiri. Mungkin ya tentu dikasih makan, tapi orang tuanya tidak mau tahu apa-apa tentang urusan anak-anak. Orang tua yang tidak mau terlibat seperti ini cenderung tidak juga berkomunikasi dengan anak-anak. Tidak mendengarkan atau tidak tertarik jika anak-anak ingin bercerita. Sama-sama orang tua dan anak di dalam satu rumah, tapi mungkin mereka tidak mengenal, tidak saling bicara. Anak-anak yang diasuh dengan pola asuh yang tidak terlibat seperti ini dari pihak orang tua, mereka tidak merasa dikasihi. Mereka tidak merasa diperhatikan, mereka tidak merasa diri mereka penting. Mereka cenderung tidak bisa atau tidak tertarik untuk berprestasi di sekolah. Sekali lagi, jika anak-anak dalam keluarga seperti ini bertemu atau berkenalan dengan pergaulan yang tidak baik, narkoba atau kecanduan hal-hal tertentu, pergaulan bebas, karena mereka tidak mendapatkan kasih atau penerimaan di dalam keluarga, sangat mudah mereka cenderung ikut-ikutan dengan teman-temannya yang tidak memberikan pengaruh yang baik kepada dia. Mengapa? Karena di sanalah mereka merasa diterima. Di sanalah mereka merasa dikasihi. Sesuatu hal yang mereka tidak dapatkan dari orang tuanya. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang adalah gaya atau pola asuh yang keempat, yaitu pola asuh otoritatif atau berwibawa. Otoritatif. Apa tanda-tanda dari orang tua yang mempunyai gaya pola asuh yang otoritatif? Orang tua memberikan batasan-batasan atau peraturan-peraturan yang jelas bagi anak-anak. Kalau diberikan tugas atau tanggung jawab, orang tua yang otoritatif juga menuntut anaknya untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Contoh, jika anak diberikan tugas untuk membersihkan atau menyapu rumah atau mencuci piring, jika anaknya lupa atau malas melakukan tugas tanggung jawabnya tapi mau main game di handphone, orang tua yang otoritatif akan berkata kepada anaknya, "Nak, selesaikan dulu tanggung jawabmu. Kamu tidak boleh memegang handphone atau bermain game jika kamu belum selesaikan tugasmu. Jika kamu belum selesai tugas sekolah, kamu tidak boleh main game." Batasan-batasan diberikan dengan jelas. Dan kalau anak melanggar, ada hukuman atau ada teguran, koreksi yang jelas dari orang tua yang otoritatif. Orang tua yang otoritatif juga berkomunikasi dengan anaknya. Anak-anak diperbolehkan untuk berpendapat. Anak-anak juga didengar. Jika kedua orang tua di dalam keluarga ini mempunyai pola asuh yang otoritatif, maka anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga ini akan cenderung menjadi orang-orang yang ramah, yang ceria, yang bisa menghargai orang lain, yang cenderung lebih bertanggung jawab. Anak-anak ini cenderung lebih percaya diri dan mempunyai hubungan yang lebih baik, komunikasi yang lebih baik dengan orang tuanya. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Gaya atau pola asuh yang mana dari keempat ini yang selama ini ayah dan bunda punya? Mungkin yang ayah mempunyai pola asuh yang seperti ini dan bunda mempunyai pola asuh yang berbeda. Yang mana pola asuh yang ayah dan bunda punya selama ini?
Mari kita ambil satu contoh kasus. Kita bayangkan ada seorang anak berusia 7 tahun yang berkata kepada orang tuanya, "Ayah, bunda, aku mau beli sepeda baru dong. Aku sudah bosan dengan sepeda lama." Coba Bapak Ibu sekalian tebak, ini gaya pola asuh yang mana? Ayah berkata seperti ini, "Sepedamu yang lama itu kan masih ada. Kenapa kamu harus beli yang baru?" "Aku mau beli yang baru. Teman-teman aku punya sepeda yang baru semuanya. Aku juga mau punya yang baru." Lalu sang ayah atau ibu berkata, "Ya sudah, besok kita coba cari ke toko sepeda. Kita coba cari sepeda buat kamu ya. Ayo, gaya pola asuh yang mana kalau orang tuanya seperti ini? Yang permisif, yang mudah langsung memberikan kepada anak apa yang dia minta. Lalu ada orang tua yang seperti ini. "Hah? Sepeda baru? Tidak usah macam-macam ya. Sepeda, kamu hanya bisa minta. Tidak perlu sepeda baru, jangan minta." Ayo, pola asuh yang mana kalau orang tuanya seperti ini? Yang otoriter. Lalu bagaimana dengan respon orang tua yang seperti ini? "Apa? Sepeda? Ya terserahlah." Yang mana? Pola asuh yang tidak mau terlibat, tidak peduli. Kamu mau beli sepeda, ya silakan minta uang lah sama ibu. Ini adalah contoh respon orang tua yang tidak mau terlibat. Lalu bagaimana kalau orang tuanya otoritatif? Orang tuanya bertanya kepada anaknya, misalnya, "Nak, sepeda baru. Bagaimana dengan sepeda lama kamu?" "Oh, aku sudah bosan dengan sepeda lama. Teman-teman semua sudah punya sepeda yang baru." "Bagaimana menurut kamu?" "Aku mau sepeda baru, aku pokoknya mau beli sepeda baru." Lalu kalau orang tuanya otoritatif, orang tuanya melanjutkan komunikasi dengan anaknya. "Nak, setiap kali kita membeli barang, ayah dan bunda itu harus mengumpulkan uang untuk membeli barang itu. Seringkali kita mau mempunyai sesuatu padahal kita tidak perlu. Tapi aku perlu, aku mau sepeda baru." Misalnya, orang tua yang otoritatif bisa terus saja melanjutkan pembicaraan dengan si anak ini. "Nah, coba pikir. Apa yang kamu punya yang teman-teman kamu tidak punya?" Lalu anaknya berpikir. Lalu orang tuanya bertanya lagi, "Apa yang kamu punya yang teman-teman kamu tidak punya?" Pasti ada. Lalu anaknya menjawab, "Aku punya mainan itu. Mobil-mobilan yang warna biru itu. Teman-teman aku nggak punya." Nah, lihat. Lalu orang tua menjelaskan, "Kamu punya barang-barang yang orang lain tidak punya. Orang lain juga punya barang-barang yang kita tidak punya. Kita tidak selalu harus punya apa yang orang lain punya. Kita harus belajar berterima kasih dan bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, nak." Orang tua yang otoritatif mengajak anaknya berbicara dan bertukar pikiran dan mengajarkan nilai-nilai kepada anaknya. Bapak dan Ibu sekalian, membesarkan anak tidak mudah. Penuh dengan pergumulan dan air mata. Kita pun punya banyak kesalahan, kelemahan. Tapi kita terus berdoa dan minta pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Diberikan bijaksana untuk membesarkan anak-anak dengan hikmat dan kesabaran. Mari kita sebagai orang tua terus mencoba melihat diri masing-masing dan memperbaiki gaya atau cara-cara yang kurang tepat dalam membesarkan anak-anak juga. Waktunya untuk berdiskusi. Pertanyaan pertama. Setelah mendengarkan 4 gaya atau pola asuh membesarkan anak-anak, yang mana pola asuh Bapak dan Ibu sekalian? Yang mana pola asuh suami atau istri Bapak dan Ibu sekalian? Ayo kita kenali gaya yang mana yang menjadi pola asuh kita. Otoriter, permisif, tidak terlibat, otoritatif, yang mana? Bapak dan Ibu juga bisa memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang membuat Bapak Ibu merasa
iya, saya ini permisif, atau iya, saya ini otoriter ya, karena saya melakukan apa kepada anak-anak. Pertanyaan yang kedua, setelah Bapak dan Ibu lebih mengenal gaya atau pola asuh masing-masing dan suami atau istri, pertanyaannya adalah apa yang mau Bapak dan Ibu coba ubah sehingga bisa membesarkan anak-anak dengan lebih baik lagi. Misalnya, setelah mengikuti program Cinta Baca hari ini, Bapak atau Ibu sekalian menjadi sadar, ternyata saya itu terlalu keras. Saya harus lebih mendengarkan anak-anak. Walaupun saya marah, saya harus diam dulu dan saya tanya, maksudmu apa nak? Saya harus lebih memberikan waktu kepada anak-anak untuk menjelaskan pendapat mereka. Saya harus belajar untuk lebih mendengarkan mereka. Atau waktu mereka melakukan hal yang baik, saya harus belajar untuk memberikan pujian atau kata-kata yang lebih positif untuk mendorong mereka. Mungkin ada bunda yang selalu memberikan apa yang anak-anak mau, selalu mengerjakan tugas-tugas untuk anak-anak dan tidak memberikan tanggung jawab atau tugas apa-apa. Tapi mulai hari ini, misalnya bunda mau belajar untuk mulai memberikan tugas-tugas kepada anak-anak di rumah supaya bukan menjadi orang tua permisif, tapi mulai mendidik anak-anak untuk bisa menjadi orang-orang yang belajar bertanggung jawab misalnya. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu sekalian? Hal-hal apa yang mau dicoba untuk diubah mulai hari ini? Kiranya program Cinta Baca membawa kebaikan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat melakukan perubahan.